Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Derosari Fajar Octavian Nugroho dengan NIM 184848076. Saya di sini akan mewakili teman-teman dari kelompok 12 untuk mempresentasikan hasil laporan kami selama kami PKL di Apotek Asamedika. Laporan ini disusun oleh yang pertama Esti Fitrianti, kedua Indriana Astuti, ketiga Inka Molina, keempat Mario Derosari, kelima Miranda Apriliani, keenam Murti Stianingrum. Bab 1 pendahuluan yaitu apotek yaitu suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Pekerjaan kefarmasian yang dimaksud yaitu mulai dari pembuatan termasuk pengendalian, pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Sediaan farmasi adalah obat atau bahan obat yang asli Indonesia dan kosmetika. Peran tenaga teknis kefarmasian sebagai tenaga profesional dalam mengetahui kegiatan pengelolaan obat yang ada di apotek. Tujuan PKL yang pertama yaitu tujuan umum. Tujuan umumnya adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu kefarmasian yang didapat untuk memberikan pelayanan farmasi kepada masyarakat. Yang kedua yaitu tujuan khusus meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peran, tugas, fungsi, posisi, tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian dalam pelayanan kefarmasian di apotek. Yang kedua, untuk meningkatkan pengalaman, kemampuan, dan keterampilan mahasiswa sebagai calon tenaga teknis kefarmasian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek. Lalu yang ketiga, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek. Lalu yang keempat, mempersiapkan calon tenaga teknis kefarmasian dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional. Bab 2 yaitu gambaran umum. Yang pertama, pengertian apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker. Yang kedua yaitu persyaratan pendirian apotek. Untuk mendirikan apotek, apoteker dapat mendirikan apotek dengan modal sendiri atau dari pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan. Jika dalam mendirikan apotek, apoteker bekerja sama dengan pemilik modal, maka pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh apoteker yang bersangkutan. Adapun syarat dalam mendirikan apotek menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang apotek yaitu dalam mendirikan sebuah apotek, pemerintah daerah, kabupaten atau kota dapat mengatur persebaran apotek di wilayah masing-masing dengan memperhatikan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang ketiga yaitu perizinan apotek. Perizinan apotek diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 yang isinya antara lain surat permohonan dan formulir izin apotek kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Yang syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi NIB atau
nomor induk berusaha atas nama apoteker. Yang kedua, fotokopi izin operasional apotek yang belum berlaku efektif dari OSS atas nama apoteker. Yang ketiga, fotokopi P2R atau persetujuan izin lokasi. Yang keempat, fotokopi SPPL. Yang kelima, fotokopi IMB. Yang keenam, fotokopi surat tanda registrasi atau STR, surat izin praktek apoteker atau SIP apoteker. Yang ketujuh, perjanjian kerjasama apoteker dengan pemilik sarana. Yang kedelapan, izin operasional apotek sebelum apabila melakukan pengajuan perpanjangan atau perubahan. Yang kesembilan, fakta integrasi tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangani oleh pemimpin atau pemilik perusahaan di atas materai 6.000. Jika untuk memperpanjang, syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, mengisi formulir permohonan. Yang kedua, NIB. Ketiga, fotokopi izin operasional dari lembaga OSS. Keempat, fotokopi P2R. Yang kelima, IMB. Keenam, fotokopi surat tanda registrasi atau STR dan surat izin praktek apoteker atau SIP apoteker. Yang ketujuh, perjanjian kerjasama apoteker dengan pemilik sarana. Yang kedelapan, izin operasional apotek sebelumnya. Yang kesembilan, denah bangunan. Dan yang ke-10, daftar sarana dan prasarana. Pengelolaan apotek. Pengelolaan apotek diatur oleh pemerintah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang apotek yang memuat antara lain, apotek hanya dapat menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai kepada yang pertama, apotek lainnya, kedua, puskesmas, ketiga, instalasi farmasi rumah sakit, keempat, instalasi farmasi klinik, dan yang kelima, dokter, keenam, bidang praktik mandiri, 7, pasien, dan 8, masyarakat. Sumber daya kefarmasian yang ada di apotek berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Pelayanan kefarmasian di apotek diselenggarakan oleh apoteker, dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan tenaga teknik kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi atau surat izin praktik. Penggolongan obat. Penggolongan obat menurut Permenkes nomor 917/Menkes /10/1993. Penggolongan obat adalah penggolongan yang dimaksud untuk peningkatan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas terbatas, dan obat keras, psikotropika, dan narkotika. Yang pertama, obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa dokter. Tanda pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau, garis tepi berwarna hitam. Lalu yang kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras, tetapi masih dapat dijual atau dibeli tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas.
Yang ketiga, obat keras. Obat keras adalah obat yang dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Yang keempat, obat psikotropika. Obat psikotropika adalah obat keras, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat sebagai psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lalu yang kelima, narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019, yang dimaksud narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Profil Apotek Asa Medika. Apotek Asa Medika yang beralamat di Jalan Wologaten 206B, Catur Tunggal Depok, Sleman. Apotek yang berdiri pada bulan Oktober 2016 yang mengutamakan patient oriented serta dengan profit oriented. Apotek Asa Medika pertama kali memiliki satu apoteker penanggung jawab apotek dan satu apoteker pendamping. Visi dan misi Apotek Asa Medika sebagai berikut. Visinya sebagai menjadikan apotek penyedia sarana penunjang pelayanan kesehatan yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dengan memberikan pelayanan kefarmasian yang cepat, tepat, dan ramah. Lalu misinya yang pertama, menyediakan perbekalan farmasi, alat-alat kesehatan, serta komoditi penunjang kesehatan di apotek. Yang kedua, memberikan pelayanan kesehatan yang mengutamakan patient oriented serta dengan profit oriented. Lalu yang ketiga, membuka kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan apotek untuk kesejahteraan bersama, serta menjadikan apotek sarana pengabdian profesi apoteker yang berorientasi untuk kemanfaatan hidup masyarakat. Bab 3, kegiatan PKL. Yang pertama, pengelolaan uang yang dilakukan di Apotek Asa Medika, yaitu di Apotek Asa Medika untuk pencatatan laporan harian ditulis pada buku penjualan yang terletak pada bagian depan, agar memudahkan untuk mencatat sediaan apa saja yang baru saja terjual. Sedangkan untuk pencatatan laporan bulanan diambil dari 10% hasil penjualan OTC dan 20% dari penjualan obat keras. Pencatatan pelaporan yang dilakukan apoteker Asa Medika yang pertama, laporan SIPNAP. Setiap apotek meskipun tidak melayani obat psikotropika dan narkotika tetap wajib melakukan pelaporan melalui SIPNAP. Laporan SIPNAP dilakukan secara online setiap 1 bulan sekali setiap tanggal 10. Lalu laporan pajak. Laporan pajak yang ditanggung oleh Apotek Asa Medika meliputi yang pertama pajak bumi bangunan atau PBB. Pajak PBB dibayarkan setiap tahun berdasarkan besarnya tergantung pada luas tanah, bangunan, serta lokasi apotek. Yang kedua, pajak penghasilan pribadi. Pajak ini dikenakan terhadap gaji karyawan setiap tahunnya yang telah dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, di mana pajak ini dikenakan pada karyawan yang penghasilannya melalui PTKP. Yang ketiga, pajak penghasil apotek perorangan. Pajak yang dibayarkan yaitu 1%
dari penghasilan. Lalu yang keempat, pajak pertambahan nilai. Pajak ini dikenakan pada saat pembelian obat ke PBF sebesar 10%. Lalu pemusnahannya, jika sediaan farmasi dalam bentuk tablet, digerus lalu dikubur atau dibakar. Lalu sediaan farmasi yang bentuknya sirup dikubur di dalam tanah. Pengelolaan perbekalan farmasi yang dilakukan di apotek Asa Medika yang pertama, perencanaan. Perencanaan yang menggunakan metode konsumsi yang dimaksud adalah berdasarkan data pengeluaran barang periode yang lalu biasanya berdasarkan dengan fast moving atau slow moving. Lalu yang kedua, pengadaan. Pengadaan yang dilakukan di apotek Asa Medika menggunakan metode pengadaan terbatas, pengadaan berencana, spekulatif, dan metode just in time. Lalu penyimpanan. Penyimpanannya menggunakan metode FIFO. Lalu pelayanan yang dilakukan di apotek Asa Medika yaitu pelayanan resep maupun non-resep. Kesimpulannya yang pertama, pengelolaan perbekalan farmasi di apotek Asa Medika yaitu meliputi perencanaan, pengadaan, pemesanan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pengendalian, pencatatan, dan pemusnahan. Yang kedua, apotek Asa Medika telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari pengelolaan administrasi, pengelolaan barang dan sediaan farmasi, serta pelayanan obat kepada masyarakat. Lalu yang ketiga, peran asisten apoteker di apotek yaitu mengelola perbekalan farmasi meliputi penerimaan, penyimpanan, pencatatan, pembacaan resep, menyiapkan dan meracik obat, penyerahan obat bebas dan bebas terbatas kepada pasien berdasarkan swamedikasi beserta penjelasannya, dan melakukan kegiatan administrasi. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.